Halo wargi Karawang, bertemu kembali dengan podcastnya Sturada dan pada kesempatan ini kami sudah mengundang tamu spesial, sangat spesial, telurnya 2 ini ya. Oke, bukan martabak tapi beliau adalah Kapus, lebih apa ya Pak kalau saya familiarnya menyapa Bapak. Kalau dari nomenklatur itu Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang. Oke, saya ulang ya. Bapak Hardian Utama SE, Bapak Herdian Utama SE, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang atau Samsat Karawang. Betul sekali. Karena familiarnya Samsat ya kalau Iya. di kami. Ini ada satu yang luar biasa, fenomena yang tidak pernah kita temukan sebelumnya Biasa. dari parkiran ini ya. Per bulan Maret kemarin ya Pak, kalau tidak salah 20 20 Maret ya, bulan puasa itu. bulan puasa. Bulan puasa, saya melihat parkiran di daerah Ahmadiyah ini di situ seputar kantor Samsat sangat membludak sekali. Ada apakah Pak Aryan? Ada apa ya? Ada apa nih? Jadi memang alhamdulillah ini luar biasa Tegi ya. Dimana sejak tanggal 20 Maret 2025 tadi bulan Ramadan. Itu 20 Ramadan juga kan kebetulan ya. Kita pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini dari keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat ya Bapak Deddy Mulyadi itu membuat keputusan yang sangat luar biasa ya, terutama untuk masyarakat Jawa Barat dan Kabupaten Karawang khususnya nih. Ya di mana ada namanya program pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu jadi semua tunggakan baik pokok dan denda kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat tuh dihapuskan. Jadi masyarakat hanya membayar pajak 1 tahun ke depan saja. Nah itu, Itu dia ya. Dan itu tadi Peggy menyinggung masalah parkiran, aduh betul. Berarti kan antusiasme masyarakat luar biasa ya, gitu kan? Ya itu luar biasa sekali ya. Jadi makanya kami juga sangat kaget ya dengan antusiasme itu, karena selama bulan puasa saja itu mereka antrinya itu dari mulai dini hari teh. Tuh, 5:30 saya lewat sana, antriannya udah panjang itu Pak. Bahkan ada yang sahur di kami. Luar biasa ya. Jadi pemutihan tahun 2025 yang dimulai tadi tanggal 20 Maret. 20 Maret. Sebetulnya Pak Rian tidak perlu sosialisasi. Karena memang antusias masyarakat luar biasa ya. Sekali. Tapi saya ingin lebih spesifik mungkin Pak. Pemutihan tersebut terkait apa saja Pak? Karena masyarakat mungkin setelah mendengar pemutihan dibebaskan gitu ya. Lebih spesifik lagi mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja sih Pak ini? Baik. Untuk program pemutihan ini sangat luar biasa ya, tadi saya sampaikan bahwa yang diputihkan selain juga dengan pokok dan denda tunggakannya ya, itu semuanya kita bebaskan. Jadi kendaraan baik itu yang jatuh tempo tahun 2024 atau 2024 ke belakang, bahkan ada yang sampai 20 tahun Ada. itu ada. 20 Ada. tahun. Itu gimana yang 20 tahun jadinya? Itu hanya bayar setahun ke depan saja. Gitu. Bayar setahun ke depan saja ya, makanya ini luar biasa kan gitu. Dan tentunya ini akan membuat masyarakat berbondong-bondong nih ke Samsat nih gitu ya. Bahkan ada yang selama beli kendaraan belum pernah bayar pajak ya. Jadi mereka pada saat datang ke Samsat itu Mereka bangun nih sekarang, yang pada tidur bangun nih, yang kemarin lupa. betul sekali. Apa sengaja juga lupa. Oke, Pak Kapus, apa saja sih keuntungan yang didapat oleh masyarakat dari program ini? Baik. Yang pertama tentunya ya tadi ya, semua denda dan pokok tunggakannya dihapuskan. Jadi masyarakat hanya bayar 1 tahun ke depan. Ya itu yang satu. Dan yang juga dari tertib administrasi kepemilikan kendaraannya juga nanti akan bagus. Apa itu? Jadi seperti misalnya yang tadinya di jalan kita mungkin deg-degan karena belum bayar pajak, takut ketilang atau apa. Nah, sekarang kan enggak. Aman ya. Dihilangkan juga pokok tunggakan dan dendanya. Lalu yang keduanya juga apabila dia masih menggunakan kendaraan atas nama Atas orang nama lain, orang. ya itu kita harus melakukan balik nama. Ya balik namanya sekarang sudah dinolkan juga. Soalnya tadi kami kan sempat ke kantor Bapak ya, karena kita berjanji di ada misi kami kru ke kantor Bapak, ternyata Bapak sudah ada di kantor kami. Sempat bertanya-tanya ke beberapa namanya Pak tamu Samsat. Wajib pajak. Wajib pajak.
kebanyakan mereka ke sana itu balik nama. Yang saya tadi sempat berbilang ada beberapa Bapak apa giat hari ini mau balik nama mau. Ternyata memang balik nama karena balik nama sendiri itu kemarin-kemarin ya agak sedikit ribet ya Pak ya. Tapi ini Ya. Untuk balik nama sebetulnya tidak ribet ya. Karena sebetulnya kan kalau orang bilang aduh saya beli kendaraan second ya. Lalu kan sekarang pemilik lama juga tidak mau memberikan KTP-nya ya, karena dia juga mungkin kalau dianya satu agak riskan, yang kedua juga pada saat dia membeli kendaraan baru dia pasti akan memblokir langsung ya. Langsung. Nah itu sudah tidak bisa beli. Jadi salah satu solusinya adalah melakukan biaya balik nama. Nah sejak tahun 2025 ini biaya balik nama sudah kami hapuskan. Ya makanya masyarakat apabila kendaraannya masih atas nama orang lain harus melakukan balik nama kendaraan bermotor, karena syaratnya itu biaya balik nama tidak harus ada KTP pemilik lama ya. Cukup ya, kendaraannya dicek fisik, BPKB aslinya ada, lalu STNK-nya juga yang asli ada, dan KTP pemilik baru. Nah itu nah mungkin kalau melihat antriannya ya itu salah satunya antrian untuk pendaftaran BPKB-nya ya. Jadi biaya balik namanya itu misalnya menunggak nih, TG udah menunggak mohon maaf 10 tahun. Jangan dong. Atas nama orang lain. Ya. Lalu tiba-tiba saya harus gimana solusinya? Balik nama. Ya. Nah, balik nama itu yang 10 tahun itu kan dihapuskan. Jadi TG hanya bayar pajak 1 tahun ke depan. Nah, lalu bagaimana tuh dengan tunggakan yang lainnya? Ada tunggakan SWD KLLJ-nya. Denda SWD KLLJ-nya dihapuskan. SWD itu hanya bayar 5 tahun aja. Jadi kalau 10 tahun hanya bayar 5 tahun saja. Jadi yang 5 tahun dihapus. Itu keuntungan banget untuk masyarakat. Sekarang pemerintah sendiri apa sih Pak tujuannya mengadakan program seperti ini? Yang pertama tentunya untuk tertib administrasi pemilikan kendaraan bermotor ya. Tadi dengan balik nama tadi ya. Yang kedua kalau kita lihat itu dari total potensi kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Karawang itu sekira 893.000 kendaraan Bu. Ya. Luar biasa. Berapa persen? 47%-nya adalah penunggak. Ya. Berarti kesadaran masyarakat Karawang baru mencapai 53%. Nah, kami diharapkan dengan adanya program ini salah satunya yang 47% itu membayar pajak. Ya, pajak dibayarkan. Nah, ini udah ketahuan sih sebetulnya dari sejak program sampai dengan hari kemarin itu kurang lebih 72.000 masyarakat yang membayar. Kurang lebih 72.000 masyarakat, 7.000 kendaraan ya yang membayar. Dan itu ya 71%-nya adalah penunggak. Ya, jadi ini kan mengurangi dong, mengurangi. Berarti salah satu ini ya pemerintah mengadakan kegiatan seperti ini. Kalau sudah normal semua mereka tidak ada keluhan lagi untuk membayar pajak. Dan diharapkan setelah tanggal 30 mereka juga nanti tahun ke depannya untuk taat membayar pajak. Ya. Sudah dipermudah oleh pemerintah. Karena ada beberapa juga masyarakat yang sebetulnya tidak tahu kalau bayar pajak itu tiap tahun. Ada. Ya, ada. Jadi tahunya nanti entar aja pas ganti kaleng. Gitu ya. Padahal kan tiap tahun bayar pajak kendaraan bermotor itu adalah tiap tahun ya. Ini ada syarat nggak sih Pak untuk masyarakat ikut program ini? Kalau untuk program ini sebetulnya masyarakat yang pasti pemilik kendaraan semua yang belum bayar pajak ya tinggal datang ke Samsat. Misalnya untuk pembayaran pajak tahunan kan kita tahu ya, misalnya itu mah sudah tinggal STNK, KTP aja. Gitu ya. Tentunya bawa uangnya untuk bayar pajaknya. Lalu untuk yang 5 tahunan itu tadi syaratnya yang pertama kendaraan harus dibawa. Ya, karena rata-rata udah 5 tahun itu kan harus cek fisik lagi. Ya. Harus gesek ya? Nah, digesek kendaraan untuk melakukan cek fisik. Itu yang dibawanya STNK asli tentunya. Lalu juga BPKB asli diperlihatkan dan cek fisik tadi. Lalu yang terakhir itu dia tinggal proses cek fisik dulu, nanti tinggal ke proses perpanjangannya. Tapi untuk nama beda. Untuk balik nama ada syarat lain, yaitu yang pertama tidak perlu KTP pemilik lama, cukup KTP pemilik baru dan kwitansi pembelian kendaraan. Pokoknya podcast kali ini memperjelas nih masyarakat yang tidak tahu lebih spesifiknya ya. Bahkan ada pajak Samsat keliling. Betul. Nah, Samsat keliling sendiri apakah mengikuti juga program ini, Pak? Tentunya. Jadi semua ini adalah untuk semua Samsat. Dalam arti ya walaupun itu Samsat induk, Samsat keliling, Samsat outlet maupun Samades. Jadi
Kalau untuk samsat keliling, samsat outlet, samsat desa, dan juga layanan online itu hanya menerima pembayaran pajak tahunan. Wah, itu tidak balik Ataupun nama ya? kalau misalnya dia ada penunggak setahun, nggak ada masalah, asal tidak melakukan pembayaran pajak 5 tahunan ganti kaleng atau bayar balik nama. Jadi mereka bisa. Makanya kami juga menyimpan samsat keliling di halaman kami itu untuk mengurai. Masih di situ juga. Ya, karena dari sejak hari pertama itu kan banyak. Nah, maaf nih, yang para taat pajak kan kesian. Harusnya nggak ngantri jadi ngantri ya, gitu kan. Makanya kami urai dengan adanya samsat keliling. Jadi yang kemarin tahun pajak silakanlah di samsat keliling aja. Di lokasi sendiri apakah ada informasi seperti itu Pak, supaya kan karena tidak tahu semua nih ya untuk apa namanya tadi masyarakat yang mengikuti program ini tidak tahu semua bahwa ada spesifik lah untuk samsat kelilingnya sendiri supaya di ruangan tidak terlalu membludak, mereka sudah antuh atau gitu di sebelah gitu. Adakah informasi di sana di lapangan dari pihak samsat sendiri? Ada. Jadi kami pun Ada pengarahan gitu ya? masuk kami gitu ya. Sekarang semuanya ada di bawah di lantai dasar bertindak sebagai FO. Ya, kami semua yang tidak melakukan layanan, kami turun semua untuk melakukan sebagai memberikan informasi kepada masyarakat ya. Jadi karena masyarakat itu juga datang kadang mereka celingak-celinguk kan kesian. Ya. Kenapa? Makanya kita tanyakan. Perlu nambah orang nih kayaknya. Boleh. Untuk yang jaga-jaga di halaman kita sekedar memberikan informasi bahwa ada samsat keliling di sekitar ya. Jadi pada saat masuk juga sebelum masyarakat udah terlihat kan. Nah, tapi kita screening lagi biasanya. Screening dalam arti gini ditanyakan. Oh, ini pelayanannya apa? Tahunan silakan screening. Gitu loh. Lebih mudah, lebih cepat. Yeah. Takutnya di atas membludak. Tadi pun saya melihat security sendiri juga memberikan arahan ya ketika ada tamu yang datang, tujuannya apa gitu nanti akan diarahkan. Oh ya Pak, kalau mereka yang sibuk tidak sempat datang ke samsat keliling, tidak sempat datang ke kantor, ada solusi nggak? Kalau untuk pembayaran pajak tahunan, kebetulan kami sudah memberikan layanan-layanan yang online yang banyak ya. Kalau yang lain yang biasa itu tetap jalan. Tetap jalan. Justru kami menyarankan untuk masyarakat yang pembayaran pajak tahunan itu melalui online. Oke, bisa duduk manis. Bisa sambil rebahan ya. Kita layanan online-nya kan ada yang namanya bisa bayar via aplikasi Sambara di aplikasi Warga itu seperti bisa kita ya. Sosialisasi juga ya Pak saat itu. Nah, itu nanti bisa pembayarannya melalui baik itu gerai modern ya, lalu juga financial technology, dan juga kita bisa kantong-kantong juga ada misalnya BUMDes, juga kita juga menggerakkan BUMDes untuk bisa pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalu yang terakhir ini kita punya Samsat Digital Mandiri. Ini sebetulnya digital mandiri. Oke, apa itu Pak? Samsat Digital Mandiri ini sebetulnya masyarakat udah lebih sangat dimudahkan. Jadi tinggal datang ya, hanya perlu tapping KTP saja. Hanya touch gitu. Tapping KTP ya, pembayarannya pun itu melalui online, bisa melalui kris atau transfer langsung. Ya. Dan itu nanti gue dapetin cara SKKP-nya. SKKP-nya nanti dikirim secara digital. Ini gimana dibentuk fisiknya? Nah, itu nanti di SKKP-nya kita kirim secara digital melalui WhatsApp atau juga email, dan di sana ada barcode untuk pengesahan STNK-nya. Semudah itu. Semudah itu Bisa makanya. sambil rebahan ya, tidak perlu antri yang luar biasa. Ini yang sudah sebetulnya ini sudah dilakukan ya. Karena info yang luar biasa ini nih membuat mereka kayak lebih afdol datang gitu ya. Padahal tidak sama pun, semuanya sama ya. Dilakukan di rumah ataupun ke kantor. Itu adalah untuk alternatif bagi sebetulnya yang taat ya. Karena yang taat pasti kan ya. Ya, yang taat daripada ke kantor Samsat juga sekarang ramai gitu ya, penuh. Lebih baik melalui online saja. Karena nanti itu kalau misalnya ada juga masyarakat yang saya mau cetak lagi SKKP-nya walaupun sudah mendapat SKKP digital, bisa silakan datang misalnya ke kantor-kantor seperti outlet, tinggal cetak aja. Sebetulnya nggak masalah ya yang digital ataupun itu udah yang nggak masalah, betul sudah ada barcode-nya juga. Bapak, sejauh ini bagaimana sih respon masyarakat Karawang terhadap program ini nih? Ada mereka yang sudah banyak ikut atau
Seperti apa? Kalau ngelihat responnya Tadi ya. luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan ya ada yang dini hari itu sudah antri. Ya. Ya jadi memang kami juga berusaha meningkatkan pelayanan. Bagaimana caranya mereka udah capek-capek antri tapi kita layaninya misalnya dengan cek fisik agak lebih pagi. Oke. Ya gitu. Yang kira-kira antri karena tetap jam pelayanan kami itu sampai jam 2 sebetulnya. Oke. Itu pendaftaran. Ada pengaruh nggak sih sejak ada Pengaruh. program pemutihan Sejak program. yang biasanya jam 2 sudah mau beres-beres mungkin ya? Sebetulnya kalau kita selesai jam 2 hari-hari normal itu kita paling telat itu pulang jam 5 ya atau menjelang maghrib. Nah sekarang kurang lebih pukul 8 sampai pukul 9 malam lah gitu ya. Tapi itu kita lakukan tentunya ya untuk menyelesaikan pekerjaan pada saat itu. Kami tidak menunda untuk besokin. Ya, jadi kami selesaikan. Servisnya spesial ya? Spesial dan yang pastinya juga kita mendahulukan wajib pajak langsung ya gitu. Baik. Jadi nanti wajib pajak dibereskan pada saat itu selesai gitu. Oke, siap. Tadi saya sampaikan juga kan dari total 72.000 kendaraan sejak tanggal 20 Maret itu Sudah itu ya sudah 72.639 kendaraan. 72.609 kendaraan ya. Nah, Itu total berapa Kalau bulan lebih? 1 bulan lebih ya. Satu bulan itu lebih ya? Kalau dari jumlah uang itu kurang lebih 26 miliar. Sudah tercapai. 26 miliar itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini terus nih sampai tanggal 30 ya. Dan setelah tanggal 30 masyarakat jadi taat untuk membayar pajak. Itu dia efek dari program yang sudah digulir Pak Gubernur ya, bahwa ada, kalau kita sih bahasa pemutihan ya Pak, seperti itu. Yang kemarin menunggak bertahun-tahun, mungkin nanti setelah tahun depan lah katakan sudah taat pajak. Karena memang tidak ada tunggakan. Beda sih Pak rasanya gitu. Kalau bayar pajak hanya setahun sama lebih, itu kerasa banget gitu ya. Jadi pemerintah mengadakan program ini salah satunya itu. Tertib administrasi. Ada pesan nggak Pak untuk himbauan untuk masyarakat Karawang nih? Mungkin juga ini para kami juga yang di luar di luar tamunya sahabat agak terganggu dengan perjalanan menuju ke arah sana karena parkirannya yang begitu luar biasa. Mungkin ada yang disampaikan Bapak? Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena memang sejak adanya program banyak perjalanan terganggu. Malah pada saat setelah libur Lebaran itu sampai sangat macet gitu ya, sampai orang-orang yang mau ke Pemkab itu juga banyak yang komplain kepada kami, terutama juga dari aparat-aparat ya. Tapi kami mohon maaf karena ini juga adalah salah satu upaya kami, ikhtiar kami untuk bisa meningkatkan PAD tentunya. Nah, ya. Itu yang tadi sudah mencapai berapa? 26 miliar. 26 miliar untuk itu. Dan itu kan dari situ, itu kan itu juga nanti ada option buat Kabupaten Karawangnya, jelas pastinya ya. Gitu ya. Ada manfaat yang kita Kabupaten Karawang dapat ya dari program ini. Dan kami mohon maaf tadi membuat macet, tapi juga kami berusaha setiap hari bagaimana caranya agar masyarakat bisa tertib juga. Karena salah satunya adalah kami juga sudah berkoordinasi dengan Dishub, itu meminta jalan Panatayuda untuk kami tutup ya untuk parkiran gitu ya. Itu alhamdulillah Pak Bupati juga membuat kebijakan, juga memberikan respon positif terhadap ini ya, tentunya juga mudah-mudahan juga masyarakat Kabupaten Karawang bisa segera memanfaatkan program ini teh ya. Bebas dari tunggakan. Ya, walaupun masih kurang lebih ada 2 bulan lebih lagi ya sampai dengan 30 Juni, tapi segera lah gitu ya. Karena masih banyak nih yang nunggak yang belum bayar pajaknya. Mereka tidak berpikir masih lama tanggal 30 Juni nanti. Kayak gak berpikir seperti itu Pak. Karena ya tadi bertumpuknya pajak itu membuat kita beban bertambah ya. Setelah bisa mengikuti proses ini, alhamdulillah gitu ya. Tahun depan tidak ada beban lagi, tidak tunggakan lagi. Ya, mudah-mudahan sih bisa mengurai ya, dalam arti gini. Sepertinya mereka sekarang nih udah mulai agak sedikit landai dibanding minggu-minggu sebelumnya. Diharapkan nanti Kamis aja, nanti bulan depan aja gitu ya, atau baru ada uang bulan depan. Tapi juga di sini ada proses mutasi juga ya, dari sekian ini ada proses mutasi yang mana mutasi dari luar daerah wilayah luar Jawa Barat maupun wilayah Jawa Barat yang ada jangka waktunya. Jadi mungkin mereka lagi proses. Itu nanti dia. Mungkin datangnya kira-kira di bulan Mei atau bulan Juni. Nah, itu juga nanti
mungkin akan datang kembali kayak gitu ya. Oke. Dalam proses. Baik, secara pribadi Bapak sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang atau Samsat Karawang, apa sih secara pribadi ya adanya program ini? Kalau menurut saya ini luar biasa ya. Ini kali pertama ya Pak? Seperti ini kali pertama. Iya. Ya, kan ini juga Sejauh Bapak bertugas di Samsat ya, kayaknya gebrakan yang sangat luar biasa. luar biasa sekali ya. Dan ini adalah wujud cinta Gubernur Jawa Barat tentunya Bapak Deddy Mulyadi terhadap masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang khususnya dengan adanya program ini ya. Jadi masyarakat tapi juga masyarakat diharapkan untuk setelah ini untuk bisa taat membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan bermotor ini nanti akan digunakan kembali untuk bangunan ya, bangunan seperti di Provinsi Jawa Barat tentunya. Dan kalau untuk Kabupaten Karawang juga nanti akan ada untuk Kabupaten Karawang. Ya gitu. Jadi makanya kami harapkan, saya pribadi juga mengharapkan ya masyarakat untuk teruslah antusias seperti ini gitu ya. Jangan hanya pada saat ada program sebetulnya ya. Nanti setelah selesai program juga harus selalu antusias untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oke. Sejauh ini oke ya Pak ya. Pelayanan kantor Bapak, parkiran juga saya lihat tadi parkirnya rapi walaupun memang membludak. Kemudian juga saya tadi lihat pelayanan dari teman-teman di kantor Samsat ramah gitu ya. Termasuk security-nya juga tadi kita menyapa satu demi satu para tamu-tamu yang mau datang tujuannya apa kayak gitu. Karena tadi untuk salah satu mengurai tadi bisa bukan kemacetan. Membludaknya di ruangan ada Samsat keliling di sekitar. Dan juga masyarakat bisa memanfaatkan untuk pembayaran pajak tahunan selain Samsat Outlet. Kita punya 2 Samsat Outlet Bank BJB. Itu di Rengas Dengklok, Bank BJB Rengas Dengklok dan Bank BJB Cikampek. Yaitu lalu kita juga punya Samsat Outlet Mall Pelayanan Publik Technomart. Ada juga di lantai 3 itu. Jadi tidak harus ke kantor. Tidak harus ke kantor Samsat. Lalu juga kita punya Samades di Samades Lemah Abang ya, di Desa Lemah Abang. Dan juga kita punya tadi itu Samsat keliling 2 ya, itu jadwalnya kita setiap hari share di medsos kami ya. Bisa cek medsos Samsat @samsat_Karawang ya, semuanya informasi mengenai Samsat Karawang ada di sana. Oke, saya mau tanya apapun silakan. Lihat medsosnya juga oke ya, tim kreatifnya. Luar biasa, selalu ada inovasi untuk info-info kegiatan Samsat. Pak Kapus, terima kasih hari ini sudah hadir. Terima kasih. Mohon maaf kami mengganggu waktunya karena kami sangat ingin sekali mendapatkan informasi yang lebih akurat ya. Kalau langsung dari pemegang orang nomor 1 di Samsat Karawang. Apa yang kita perbincangkan mudah-mudahan membuat masyarakat Karawang tentunya lebih tahu program pemutihan tahun 2025. Pastikan sampai tanggal 30 Juni 2025. Jadi nggak apa-apa lah hari ini antrian ya. Jadi jangan nunggu masih lama kok 30 Juni. Masih lama 30 Juni. Yeah. Karena tadi sendiri kita sudah tahu bahwa program ini sudah mencapai nilai yang alhamdulillah untuk Kabupaten Karawang. Kita untuk tadi yang saya sampaikan ya, 72.000 yang membayar ya, kurang lebih 71%-nya itu adalah yang menunggak. Oke, Bapak sukses untuk program pemulihan tahun 2025 ya. Kami siap untuk membantu sosialisasi lagi walaupun program ini tidak harus disosialisasikan. Antusias masyarakatnya luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sukses untuk semua kegiatan Samsat Karawang. Salam untuk rekan-rekan. Selamat lembur ya ini ya. Karena jam kerjanya juga ini mulai bertambah ya Pak ya. Karena yang biasanya katanya pulang 4:30, sekarang 8:30, jam 8 malam. Insya Allah kami petarung. Oke, siap. Dan juga informasi sedikit, kami juga melayani di hari Minggu. Hari Minggu tidak ada libur. Tanggal merah? Ya, tanggal merah kita libur. Oke, ya, hari tapi Minggu. Hari Minggu tidak tanggal merah kami libur. Ada sebagian, kami buka sampai dengan pukul 12 hanya melayani pembayaran pajak tahunan dan 5 tahunan. Nah, ini dia kesempatan untuk para pekerja yang mungkin Sabtu Minggunya libur bisa datang ke Samsat. Kalau mau langsung ya, selain tadi online juga lebih dekat, lebih mudah maksud aku. Lebih mudah. Tapi kalau penasaran ingin bertemu seperti apa pelayanan di Samsat Karawang, datang saja ke kantor Samsat. Pak Pus, terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Tapi paling tidak pertemuan kita kali ini akan membuka lebih pengetahuan tentang program Samsat, program pemutihan 2025. Oke, terima kasih banyak. Nanti jangan
kapok, nanti kami akan Dengan senang undang hati. lagi kalau ada program-program baru. Lancar semuanya ya Pak Kapos ya. Oke, baik. Wargi Karawang, demikian tadi perbincangan kami dengan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang atau Samsat Karawang dengan Bapak Herdian Utama SE. Terima kasih Bapak. Kita pamit bareng. Baik, wargi Karawang. Wargi Karawang, jangan lupa manfaatkan program ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Oke, sampai ketemu kembali Sampai di ketemu podcast kembali. berikutnya. Terima Saya kasih. Gerianti pamit undur diri. Saya Hendra Utama. Pamit untuk podcast hari ini. Terima kasih Teh Egi. Oke, baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.